kita akan mempelajari tentang komunikasi dalam tim serta memiliki keterampilan berkomunikasi. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih komunikasi dalam tim itu. Komunikasi dalam tim adalah proses saling bertukar informasi, ide, pendapat, serta perasaan antar anggota tim dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Proses ini tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain, tetapi juga mencakup interaksi dua arah yang memungkinkan adanya umpan balik atau feedback. Selain proses tersebut, setiap anggota dapat memiliki pemahaman yang sama, sehingga tercipta keselarasan dalam bekerja. Dengan demikian, komunikasi berperan penting sebagai penghubung utama yang membuat setiap individu dalam tim dapat bekerja secara terarah, terkoordinasi, dan saling mendukung. Kemudian, komunikasi dalam tim dapat dipahami sebagai proses sosial yang terus berkembang, di mana setiap anggota saling berinteraksi, bertukar informasi, serta membangun pemahaman bersama terkait pekerjaan atau tujuan yang ingin dicapai. Dengan komunikasi yang efektif, anggota tidak hanya mengetahui tugas yang harus dilakukan, tetapi juga memahami alasan di balik setiap tugas tersebut. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, partisipasi, serta komitmen individu dalam menjalankan perannya. Dalam konteks organisasi, komunikasi dalam tim memiliki peranan yang sangat penting, seperti sebagai alat koordinasi, integrasi, pemberi motivasi, serta pengendali aktivitas kerja. Komunikasi yang baik mampu menyatukan perbedaan pandangan, kepentingan antar anggota tim, sehingga tercapai keselarasan arah dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi juga berkontribusi dalam membangun hubungan antar pribadi yang positif, meningkatkan rasa saling percaya, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kolaboratif. Komunikasi dalam tim yang efektif dapat ditandai dengan keterbukaan, kejelasan, serta saling pengertian di antara anggota tim. Setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat, maupun kritik secara konstruktif tanpa adanya rasa takut dan tekanan. Dengan demikian, setiap komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam tim. Selain itu, komunikasi dalam tim mencakup komunikasi formal dan informal, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kerja. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam situasi resmi, seperti rapat, presentasi, penyampaian laporan, maupun instruksi kerja yang mengikuti struktur dan prosedur tertentu dalam organisasi. Adapun komunikasi informal berlangsung secara lebih santai dan tidak terikat oleh aturan resmi, seperti percakapan sehari-hari, diskusi ringan, maupun interaksi sosial antar anggota tim. Keseimbangan antara komunikasi formal dan informal akan menciptakan dinamika tim yang sehat dan produktif. Nah, jadi komunikasi dalam tim merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kelompok kerja. Komunikasi yang efektif tidak hanya mendukung kelancaran pertukaran informasi, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kinerja tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis komunikasi dalam tim. Komunikasi dalam tim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara penyampaian, bentuk interaksi, serta konteks penggunaan dalam organisasi. Pemahaman yang baik serta jenis-jenis komunikasi ini sangat penting karena setiap situasi dalam bentuk memperlakukan pendekatan komunikasi yang berbeda. Dengan memiliki jenis komunikasi yang tepat, anggota tim dapat menghindari kesempatan meningkat efisiensi dan interaksi. Ada beberapa jenis komunikasi dalam tim adalah sebagai berikut. Pertama, ada komunikasi verbal. Kedua, ada komunikasi nonverbal. Ketiga, ada komunikasi formal. Keempat, ada komunikasi informal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal.
verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa atau kata-kata sebagai media utama, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jenis komunikasi ini merupakan yang paling sering digunakan dalam kegiatan tim sehari-hari. Komunikasi verbal secara lisan biasanya terjadi dalam percakapan langsung, diskusi kelompok, rapat presentasi, hingga briefing kerja. Sedangkan komunikasi verbal atau tulisan yang berupa email, laporan, memo, atau pesan singkat, maupun berbagai komunikasi resmi lainnya. Kelebihan utama komunikasi verbal adalah kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, teratur, yang mudah dipahami. Serta itu, komunikasi lisan, proses klarifikasi yang dilakukan secara langsung sehingga membantu mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Dalam lingkungan kerja, komunikasi verbal memiliki perasaan atau sangat penting diantaranya. Yang pertama, menyampaikan instruksi kerja secara jelas. Kedua, menjelaskan tujuan dan target yang harus dicapai. Ketiga, memudahkan koordinasi antara anggota tim. Keempat, mendukung proses diskusi yang mengambil keputusan. Kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu menunjukkan perasaan, sikap, emosi seseorang dengan lebih akurat daripada komunikasi verbal karena menyampaikan tanpa kata-kata melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, dan postur tubuh. Misalnya ekspresi wajah yang menggunakan petunjuk atau yang tidak setuju, dan nada suara yang menunjukkan ketidaksesungguhan atau keseriusan. Dalam tim, komunikasi nonverbal berperan penting dalam pertama, memperkuat atau mempertegas pesan verbal. Dua, menunjukkan sikap emosi anggota tim. Ketiga, membantu memahami emosi atau respon tanpa harus diungkapkan secara langsung. Keempat, meningkatkan kualitas inspirasi dan impersonal. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara struktur organisasi dan sesuai dengan standar protokol dan jadwal komunikasi yang telah diterapkan. Komunikasi ini biasanya bersifat resmi dan digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Komunikasi formal dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti rapat kerja, menyampaikan laporan, instruksi dari atasan ke bawahan. Keempat, surat resmi atau dokumentasi organisasi. Yang keempat yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah jenis komunikasi yang terjadi secara spontan atau terorganisir dan tidak terkait atau aturan resmi organisasi. Biasanya terjadi dalam lingkungan yang lebih santai dan fleksibel. Bentuk komunikasi informal dapat berupa: pertama, percakapan sehari-hari anggota tim. Kedua, diskusi lingkungan di ruang forum resmi. Ketiga, interaksi sosial di lingkungan kerja. Keempat, pertukaran informasi secara tidak formal. Komunikasi informal meskipun tidak resmi sangat penting dinamikakan tim karena dapat mempererat hubungan, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menciptakan lingkungan kerja lebih nyaman dan tidak kaku. Ada beberapa manfaat komunikasi informasi dalam tim, antara lain yaitu: pertama, membangun keakraban dan hubungan yang lebih dekat. Kedua, meningkatkan kepercayaan anggota tim. Ketiga, memperkuat pertukaran informasi secara cepat. Keempat, mengurangi ketegangan dalam lingkungan. Namun, komunikasi informal juga perlu dikaitkan agar menimbulkan penyebab informasi yang tidak akurat, misalnya rumor yang dapat berdampak negatif terhadap tim.
Keempat jenis komunikasi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kerja tim. Penggunaan yang tepat dan masing-masing jenis komunikasi yang membantu meningkatkan efisien dan interaksi pelancaran aliran informasi yang memiliki kerjasama yang saling solidaritas dan produktif. Baiklah, saya akan menyampaikan materi terkait peran komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan setiap individu dalam sebuah tim. Bayangkan kalau tim kita adalah kumpulan orang hebat yang berdiri di pulau yang berbeda-beda. Tanpa adanya jembatan, sehebat apapun kalian tidak akan pernah bisa bertemu atau bekerja sama. Komunikasi inilah yang menghubungkan ide saya, ide kamu, dan ide anggota tim lainnya menjadi satu kesatuan, sehingga memungkinkan terjadinya proses interaksi yang dinamis, yang artinya adanya jembatan tadi, terjadilah interaksi yang dinamis. Informasi tidak berhenti di satu orang saja. Adanya arus informasi yang lancar dan jelas. Kenapa harus jelas? Supaya tidak ada salah paham atau miskomunikasi. Kalau informasinya jelas, kerjaan jadi lebih cepat beres dan minim kesalahan. Serta penyamaan persepsi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pernah tidak kita merasa sudah kerja keras, tetapi ternyata hasilnya itu beda dengan yang dimau atasan atau teman setim? Nah, itu terjadi karena persepsinya berbeda. Lewat komunikasi yang baik, kita memastikan bahwa semua orang di tim itu punya tujuan yang sama. Kita semua melihat ke arah yang sama, sehingga energi kita itu tidak terbuang sia-sia untuk hal yang tidak perlu. Suatu tim, setiap anggota memiliki latar belakang, pemikiran, serta cara pandang yang berbeda-beda. Kita harus sadar bahwasannya di dalam sebuah tim itu tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Ada yang latar belakangnya dari teknik, ada yang dari ekonomi, ada yang cara berpikirnya itu cepat, ada yang tipe pemikir, atau harus dianalisis terlebih dahulu. Perbedaan ini adalah hal yang wajar. Kita tidak bisa memaksakan semua orang itu punya cara pandang yang sama persis dengan kita. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik melalui komunikasi yang efektif. Perbedaan bisa jadi kekuatan karena bayangkan saja kalau semua orang di tim itu sifatnya cuma tukang gas tapi tidak ada yang ngerem, tim kita bisa aja nabrak. Sebaliknya, kalau semua orang itu tukang rem, kita tidak akan pernah jalan. Nah, kalau perbedaan ini dikelola dengan komunikasi yang efektif, kita bisa saling melengkapi. Masukan dari berbagai sudut pandang akan membuat hasil kerja kita lebih baik, kaya, dan detail. Namun sebaliknya, dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikomunikasikan dengan tepat. Perbedaan yang tidak dibicarakan atau dipendam bisa aja jadi bom nantinya. Misalnya, saya punya ide A, tapi teman saya punya ide B. Kalau kita tidak dikomunikasikan dengan tepat, yang muncul adalah rasa kesal, merasa tidak didengar, atau malah jadi gosip di belakang. Perbedaan yang tadinya bisa jadi aset malah jadi sumber konflik atau perpecahan kalau kita tidak punya cara main yang benar dalam berkomunikasi. Setelah membahas teori dan konsepnya, ada pun peran komunikasi, yaitu yang pertama, sebagai sarana koordinasi. Bayangkan sebuah tim olahraga tanpa komunikasi. Setiap pemain akan berlari ke arah yang berbeda. Komunikasi memastikan setiap anggota tahu apa yang harus dikerjakan, kapan deadline-nya, dan bagaimana satu tugas berhubungan dengan tugas anggota lainnya agar tetap selaras dengan tujuan tim. Yang kedua yaitu membangun hubungan interpersonal. Di sini komunikasi bukan hanya soal data, tapi soal manusia. Disinilah kita membangun hubungan interpersonal. Lewat komunikasi yang baik, rasa percaya akan tumbuh. Jika kita merasa nyaman berbicara satu sama lain, suasana kerja menjadi lebih positif dan solidaritas tim akan semakin kuat. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyampaian informasi. Komunikasi memastikan fakta, instruksi, dan kebijakan tersampaikan secara akurat dari satu pihak ke pihak lainnya. Tanpa ini akan terjadi simpang salur atau katanya-katanya yang bisa merugikan efisiensi kerja. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan yang bijak tanpa masukan dari timnya. Melalui diskusi dan pertukaran ide, kita bisa melihat berbagai perspektif sebelum akhirnya menentukan langkah terbaik bagi tim. Yang kelima yaitu mengurangi dan menyelesaikan konflik. Perbedaan pendapat dalam tim itu wajar, namun komunikasi yang terbuka dan empati itu membantu kita mencari titik tengah. Komunikasi mencegah kesalahpahaman kecil,
berubah menjadi masalah besar yang merusak kebutuhan tim. Yang terakhir adalah sebagai sarana komunikasi. Kita harus terus membangun sistem atau kanal agar interaksi tetap berjalan lancar secara konsisten, baik itu melalui rapat rutin, aplikasi pesan, melalui diskusi santai. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang pengertian keterampilan berkomunikasi. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pengertian keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan individu dalam menyampaikan, menerima, dan menafsirkan pesan secara efektif sehingga terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan kata-kata, tetapi juga melibatkan emosi, sikap, nilai, serta konteks sosial dan budaya. Di sini ada beberapa unsur dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan, orang yang menyampaikan semua informasi. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan isi atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran, alat yang digunakan atau lisan, tulisan maupun media digital. Yang selanjutnya, komunikan atau penerima pesan, orang yang menerima semua informasi. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi variabel, melibatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya presentasi, diskusi, dan percakapan sehari-hari. Yang kedua, komunikasi nonverbal, meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada suara. Seringkali pesan nonverbal lebih jujur daripada kata-kata. Yang ketiga, komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang atau lebih yang bersifat langsung dan personal. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, terjadi dalam kelompok kecil atau besar seperti rapat atau kerja tim. Yang terakhir, komunikasi massa, melibatkan media seperti televisi, radio, dan internet yang menjangkau banyak orang. Selanjutnya ada komponen penting dalam keterampilan berkomunikasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, mendengarkan aktif atau active listening, fokus penuh pada pembicaraan. Yang kedua, kejelasan pesan, tidak ambigu dan mudah dipahami. Yang ketiga, kepercayaan diri, berbicara dengan yakin. Selanjutnya, empati, memahami sudut pandang orang lain. Yang terakhir, bahasa yang tepat, menyesuaikan dengan audiens. Ada juga di sini faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, emosi atau marah, sedih, senang. Yang ketiga, persepsi dan pengambilan pribadi. Yang terakhir, lingkungan atau bising gangguan. Selanjutnya ada hambatan dan komunikasi, dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Ada beberapa poin. Yang pertama, hambatan fisik atau jarak suara bising. Yang kedua, hambatan psikologis, prasangka atau emosi. Yang ketiga, hambatan sematik, perbedaan pemahaman kata. Yang terakhir, hambatan budaya, nilai dan norma yang berbeda. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, tujuan menyampaikan informasi secara efektif. Yang kedua, membangun hubungan sosial. Yang ketiga, mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang terakhir, menyelesaikan konflik. Manfaatnya ada beberapa poin. Yang pertama, mempermudah kerjasama, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kesalahpahaman, mendukung kesuksesan akademik atau karir. Yang terakhir ada cara bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, berlatih berbicara di depan umum. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, membaca untuk memperkaya kosakata. Yang selanjutnya, meminta umpan balik dari orang lain. Yang terakhir ada mengamati komunikasi orang yang efektif. Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari bahasa,
emosi, sehingga budaya. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan karena menentukan keberhasilan seseorang dalam berinteraksi, bekerja sama, dan juga membangun hubungan dengan orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan hambatan komunikasi di dalam tim. Komunikasi itu sangat penting untuk keberhasilan kerja tim, tetapi tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai hambatan seringkali muncul dan dapat mengganggu kelancaran penyampaian maupun penerimaan informasi di antara anggota tim. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor individu, seperti perbedaan karakter, tingkat pemahaman, maupun kondisi emosional, serta faktor eksternal dan lingkungan, seperti perbedaan budaya, keterbatasan media komunikasi, hingga situasi kerja yang kurang kondusif. Keberadaan hambatan komunikasi ini dapat berdampak pada terjadinya kesalahpahaman, distorsi informasi, serta kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks kerja tim, kondisi tersebut dapat menghambat proses koordinasi, menurunkan efektivitas kerja, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar anggota. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dalam tim untuk memahami berbagai bentuk hambatan komunikasi yang nanti mungkin terjadi, sehingga dapat mengantisipasi dan mengelolanya secara tepat. Nah, di sini kami menemukan ada 10 hambatan komunikasi di dalam tim. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Perbedaan latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan norma dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi serta kesalahpahaman dalam penyampaian dan penerimaan pesan. Yang kedua yaitu kurangnya keterbukaan. Sikap tidak terbuka atau kurangnya transparansi dalam komunikasi dapat menghambat aliran informasi dalam tim. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, kurangnya kepercayaan, serta menurunnya efektivitas kerjasama. Yang ketiga yaitu gangguan teknis. Dalam era digital, komunikasi sering dilakukan melalui media teknologi. Gangguan seperti koneksi internet yang jelek, kesalahpahaman penggunaan media komunikasi, atau keterbatasan teknologi dapat menghambat penyampaian informasi. Yang keempat ada faktor emosi. Kondisi emosional seseorang seperti marah, stres, atau kecewa dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Faktor kelima itu perbedaan persepsi. Bedanya perspektif setiap orang tergantung pada pengalaman, pengetahuan, latar belakang mereka. Perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan anggota tim memahami pesan yang sama secara berbeda, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Yang keenam, adanya kekurangan keterampilan komunikasi. Tidak semua anggota tim memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kurangnya keterampilan dalam menyampaikan pesan yang secara jelas, mendengarkan dengan baik, atau memberikan respon yang tepat dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan efektif dan menurunkan kualitas interaksi dalam tim. Yang ketujuh ada hambatan bahasa. Bahasa yang terlalu teknis, ambigu, atau tidak sesuai dengan pemahaman penerima juga dapat menghambat komunikasi karena adanya perbedaan bahasa atau penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh semua anggota tim. Yang ke-8 ada faktor lingkungan kerja yang tidak kondusif. Tempat kerja yang tidak mendukung seperti kebisingan, gangguan dari luar, atau tempat kerja yang tidak nyaman dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan atau diterima dengan baik. Yang ke-9 yaitu faktor kurangnya kejelasan informasi. Pesan yang disampaikan secara tidak jelas, tidak lengkap, atau berbelit-belit dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima. Ketidakjelasan informasi ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan menurunkan efektivitas kerja tim. Dan yang terakhir ada faktor hierarki atau struktur organisasi yang kaku. Dalam beberapa organisasi, struktur yang terlalu kaku dapat menghambat komunikasi, terutama antara atasan dengan bawahan. Anggota tim mungkin merasa enggan untuk menyampaikan pendapat atau masukan, sehingga komunikasi tidak menjadi terbuka atau kurang menjadi efektif. Sekian dari saya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara meningkatkan komunikasi tim. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan antar anggota tim. Ini sangat penting karena tanpa adanya kepercayaan, komunikasi akan cenderung lebih tertutup. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, dan juga menjadi faktor utama dalam komunikasi. Bahasa yang terlalu rumit atau tidak langsung dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Sangat diperlukan dalam komunikasi tim. Feedback ini berfungsi mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan benar atau belum. Yang keempat yaitu
Memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Di era digital seperti ini, banyak sekali alat komunikasi seperti WA, email, ataupun aplikasi meeting online yang dapat mempermudah koordinasi. Pada slide ini menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan proses pembelajaran, pengalaman, serta komitmen dari seluruh anggota tim untuk terus memperbaiki cara berkomunikasi. Artinya, komunikasi yang baik adalah harus dilatih dan dibiasakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Selain itu, komunikasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakter individu, dinamika kelompok, dan perkembangan teknologi. Setiap individu memiliki cara komunikasi berbeda-beda, sehingga diperlukan penyesuaian agar komunikasi ini tetap berjalan dengan efektif. Komunikasi yang baik memiliki dampak besar terhadap produktivitas efisiensi kerja. Dengan komunikasi yang jelas, komunikasi yang efektif juga mampu meningkatkan kualitas hasil kerja karena setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terakhir yaitu komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis. Hubungan antar anggota tim menjadi lebih akrab, saling percaya, dan memiliki kerjasama yang kuat. Hal ini akan membuat lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Pentingnya komunikasi dalam menentukan keberhasilan sebuah tim. Komunikasi efektif dapat meningkatkan koordinasi antar anggota tim, sehingga setiap tugas dapat dijalankan dengan terarah dan sesuai tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi juga mendorong terciptanya hubungan interpersonal yang baik. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, anggota tim dapat saling memahami, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Namun jika komunikasi berjalan dengan tidak baik, maka menimbulkan berbagai masalah seperti konflik, kesalahpahaman, dan penurunan kinerja. Informasi yang tidak jelas atau tidak tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan kesalahan atau pekerjaan yang menghambat pencapaian tujuan tim. Oleh karena itu, diperlukanlah kesadaran dari setiap individu serta dukungan dari organisasi untuk menciptakan komunikasi optimal. Setiap tim harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga organisasi perlu menyediakan sistem budaya yang mendukung komunikasi tersebut.